Selamat pagi adik-adik. Iya, ketemu lagi sama Kanoni. Gimana kabarnya adik-adik? Selama 1 minggu ini kita nggak ketemu. Ya, Kanoni harap adik-adik dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, adik-adik, saat ini Kanoni akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kanoni ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti cerita yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalian ini mau tanya nih sebelumnya. Adik-adik pernah merasa bosan nggak? Selama 1 tahun lebih ini kita beraktivitasnya hanya di sekitar rumah saja. Ada yang pernah merasa bosan nggak? Kalau keluar rumah harus memakai masker. Ya, kita tentu merasa bosen nih, cuma di rumah aja, nggak bisa jalan-jalan, atau di rumah aja, mainannya nggak banyak, nggak bisa main di mall seperti biasa, atau nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Nah adik-adik, pada bilangan 11 dalam Alkitab dikisahkan bahwa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka merasa bosan. Karena apa? Karena hanya makan roti mana. Mereka ingin makan daging. Mereka menggerutu, mereka mengeluh. Enakan tinggal di Mesir, kita bisa makan daging, kita bisa makan segala jenis makanan yang ada di Mesir. Kita cuma tinggal petik buah-buahan yang ada di Mesir. Kalau di sini, di padang gurun, kita hanya makan roti mana. Mereka mengeluh dan menangis kepada Tuhan. Kenapa sih mereka harus keluar dari tanah Mesir? Lebih baik mereka di tanah Mesir. Dan tindakan umat Israel ini membuat Tuhan marah. Akhirnya Tuhan mendatangkan api. Tuhan mendatangkan makanan daging hingga mereka merasa bosan juga, merasa muak. Jadi dari cerita bangsa Israel yang kita tahu di dalam bilangan 11 ini, bahwa kita harus selalu bersyukur. Jangan mencontoh bangsa Israel yang yang tidak mau bersyukur. Jika bangsa Israel terus tinggal di tanah Mesir, yang terjadi adalah bangsa Israel terus diperbudak, bangsa Israel terus tertindas, tidak bebas, tidak bisa berbuat sesuka hati mereka, karena mereka adalah orang ditindas, orang dijajah. Nah, kita wajib bersyukur kalau sekarang ini kita cuma bisa di rumah aja, atau kita cuma bisa belajar dari rumah. Karena saat ini sedang ada pandemi COVID. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah lalu kita terpapar, kita sakit, kita akan susah, nggak bisa makan sepuasnya, nggak bisa minum seperti minum es. Walau sekarang kita minum esnya juga terbatas, tetapi kita masih bisa menikmati. Kalau kita disuruh sama mama untuk membantu mama
mengambilkan kacamata mama atau mengambilkan handphone mama atau papa. Kita tidak boleh bersungut atau kita tidak boleh membantah, karena kita harus selalu bersyukur. Oh, berarti kita masih dipercaya sama mama untuk menolong mama mengambilkan handphone atau kacamata, menolong papa mencuci kendaraan, mencuci motor atau mobil di rumah. Dan kita harus tetap bersyukur dengan makanan yang disediakan oleh orang tua. Ah, bosen kak, makannya cuma sayur, aku pengen makan makanan yang lain. Sayur baik untuk kesehatan, untuk menjaga kita selalu tetap sehat. Papa sama mama memberikan adik-adik yang terbaik, seperti Tuhan memberikan kepada bangsa Israel yang terbaik untuk bangsa Israel. Papa dan mama di rumah juga memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Nah, adik-adik, sekian untuk cerita firman Tuhan kanon pagi ini. Nanti akan disambung lagi dengan video yang lain. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tuhan, kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran papa dan mama kami di rumah. Tuhan, kiranya kami dapat selalu bersyukur untuk apa yang kami punya saat ini. Untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, dan untuk sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan. Nanti disambung dengan cerita aktivitas dari Kak Bagas. Baik adik-adik, selamat pagi.